Ini adalah contoh pencemaran udara, yaitu asap rokok, polusi udara, dan asap pabrik. Menurut kutipan yang saya baca, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Contoh lain penyebab pencemaran udara adalah kebakaran hutan, pembakaran sampah, dan kegiatan pertambangan. Yang akan saya bahas di sini adalah asap rokok. Di sini saya sudah memasukkan 4 gambar dari asap rokok. Pastinya kita secara langsung sudah pernah melihat orang yang merokok di sekitar kita dan juga sudah pernah merasakan langsung aroma dari asap rokok. Ini saya sudah menuliskan secara jelas tentang rokok dan asapnya. Rokok mengandung banyak zat berbahaya di dalamnya seperti nikotin yang menyebabkan kecanduan, tara yang dapat menyebabkan kanker, dan karbon monoksida yang merupakan gas beracun tanpa rasa bau. Di sini terdapat gambar nikotin, tar, dan juga karbon monoksida. Dan untuk asap rokok sendiri, asap rokok mengandung ribuan zat yang beracun. Bila terpapar dalam jangka panjang, maka dapat menyebabkan penyakit seperti kanker, asma, masalah paru-paru, infeksi tenggorokan, dan mata. Sayangnya yang mengalami hal tersebut bukan hanya perokok aktif saja, tetapi orang di sekitar juga, yang dinamakan perokok pasif. Studi menyatakan bahwa 75% bahaya asap rokok akan dialami oleh perokok pasif. Kebiasaan merokok ini bahkan dilakukan di berbagai tempat seperti di rumah, di sekolah, di keramaian. Hingga kita akan merasakan sampai di tahap pencemaran udara. Selanjutnya kita akan membahas apa yang akan terjadi dari asap rokok yang mengenai organ tubuh, organ atau badan kita. Yang pertama, tertera gambar dari mata yang sudah memerah. Hal ini menyebabkan mata akan perih dan kering sehingga terjadi infeksi pada mata. Selanjutnya, wajah akan terlihat lebih tua karena asap rokok menyebabkan kulit kusam. Dan yang ketiga, terdapat efeknya yaitu asap rokok merusak kapiler darah sehingga aliran darah ke paru-paru akan terganggu. Di sini saya akan membahas secara lengkap, secara lebih detail bahaya asap rokok terhadap organ pernapasan. Asap rokok dapat merusak paru-paru dan sistem pernapasan secara perlahan. Asap rokok akan memicu terjadinya kanker paru-paru. Kemungkinan terbesar akan terjadi pada si perokok aktif, tetapi para perokok pasif juga memiliki resiko yang sama besarnya dengan perokok aktif. Jadi kita tidak bisa menyepelekan hal ini. Dan dampak yang kedua adalah terjadinya asma. Risiko terjadinya asma akan semakin tinggi. Asap rokok akan memperburuk asma pada orang dewasa sehingga membutuhkan perawatan darurat. Sedangkan untuk anak-anak akan berisiko munculnya asma yang memburuk melalui peradangan saluran ke paru-paru. Untuk dampak yang ketiga ada tuberkulosis. Bahaya paparan asap rokok akan meningkatkan risiko infeksi tuberkulosis menjadi penyakit aktif. Penyakit ini akan merusak paru-paru dan menurunkan fungsi paru-paru. Asap rokok akan memperburuk progresi penyakit ini. Di samping ini terdapat gambar dari penyakit tuberkulosis. Selanjutnya yang kita bahas adalah cara mengatasinya. Lalu bagaimanakah cara mengatasinya? Yang pertama, jangan biarkan anggota keluarga Anda merokok di dalam rumah. Yang kedua, pisahkan perokok dan orang yang tidak merokok dengan membuat tempat khusus. 3. Manfaatkan peraturan pemerintah dalam pelarangan merokok di tempat umum sebagai ancaman bagi mereka yang merokok. Yang keempat, tanyalah terlebih dahulu tentang kebijakan merokok dan beri tempat yang Anda kunjungi untuk menginginkan ruangan yang bebas rokok.